Kita akan mulai jam Bible study kita pada malam hari ini ya. Bible study kita akan dibawakan oleh Novan. Baik, silakan Novan. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novan, murid dari Ibu Susan. Dan saya bersyukur saya diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk membawa Bible Study. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, dan juga teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sebelum mulai Bible Study kita pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadirat-Mu, kami bersyukur kami boleh berkumpul kembali dalam uh, ibadah Zoom pada malam hari ini. Tuhan tolong, Tuhan memberkati untuk setiap firman yang kami akan disampaikan, sehingga Tuhan tolong, sehingga juga untuk jaringan yang kami gunakan Tuhan, semoga boleh berjalan dengan baik, sehingga ibadah Bible study kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu sekali lagi. Shalom. Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita, pernahkah kita disalahpahami atau dituduh sesuatu yang tidak kita lakukan dan apa yang kita rasakan pada saat itu? Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu pernah mengalami hal yang demikian? Sering. Sering. Oke, kalau dari saya pernah mengalami di posisi itu. Saya pernah dituduh oleh teman saya untuk mengambil barangnya. Padahal pada saat itu ketika saya dituduh, saya merasa, kok teman saya seperti ini ya? Padahal dia teman dekat saya, tapi dia menuduh saya mengambil barangnya. Dan posisi saya pada saat itu merasa marah, rasa kesal terhadap teman saya. Tetapi teman-teman, di sini yang kita akan bahas sebenarnya itu Allah menunjukkan bahwa ia peduli pada kebenaran. Bahkan ketika orang tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tapi juga mengetahui hati manusia. Mari kita membuka di Bilangan 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-30. Nanti saya berikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk membacanya dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-30. Ayat yang ke-11 saya akan bacakan, nanti ayat yang seterusnya teman-teman yang akan membacakannya. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, Dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya. Maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan untuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri, bersetubuh dengan engkau, Dalam hal ini, haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu,
Maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih sehingga perutnya mengembung dan pahanya menipis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsa. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan daging, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Oke, demikian firman Tuhan yang dapat kita baca secara bersama-sama. Tentu yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan. Lebih dikatakan berbahagia kalau kita boleh melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya, saat ini kita akan melihat konteks, ya. Kita akan melihat penjelasan konteks. Yang pertama itu Israel dalam perjalanan di padang gurun. Pentingnya kekudusan komunitas. Dan yang kedua, sistem hukum patriarkal tapi Allah menjamin keadilan. Dan yang ketiga, air pahit bukan sihir tetapi media kehadiran Allah sebagai hakim. Yang pertama kita akan melihat tentang Israel dalam perjalanan padang gurun, pentingnya kekudusan komunitas. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, umat Israel pada saat itu berada di padang gurun selama 40 tahun. Itu hal yang tidak mudah yang mereka alami. Nah, selama periode ini Allah menuntun mereka melalui Musa dan memberikan berbagai hukum dan peraturan untuk membangun sebuah masyarakat yang kudus di hadapan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, jadi melihat di sini bahwa kekudusan komunitas sangat penting karena Israel dipanggil untuk menjadi umat pilihan Allah yang hidup terpisah dari bangsa-bangsa lain dan mencerminkan karakter Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks ini kekudusan bukan hanya masalah individu tetapi lebih kepada kehidupan bersama sebagai bangsa. Dosa atau pelanggaran terhadap hukum Allah tidak hanya berdampak pada pribadi yang bersangkutan, tetapi juga dapat mencemari seluruh komunitas. Oleh karena itu, setiap pelanggaran moral atau ketidaktaatan kepada Allah dianggap serius dan harus itu diatasi untuk menjaga kesucian sebagai umat Allah. Jadi salah satu Allah peraturan tentang air pahit yang kita baca tadi di Bilangan 5 ayat 11 sampai 31 yang kita baca tadi, yang digunakan sebagai ujian untuk mengungkapkan apakah seorang perempuan bersalah dalam berzina atau tidak. Jadi jika ia tidak bersalah maka tidak ada hukuman. Tetapi jika perempuan itu bersalah, hukuman itu akan datang sebagai tindakan langsung dari Allah. Yang kedua, kita mau melihat tentang sistem hukum patriarkal, tetapi Allah menjamin keadilan. Bapak Ibu, pada zaman itu Israel menganut sistem patriarkal di mana struktur keluarga dan masyarakat
didominasi oleh otoritas laki-laki, seperti suami, ayah, dan pemimpin keluarga atau kepala keluarga yang kita sebut saat ini ya, itu sebagai kepala keluarga. Dalam sistem ini, ya, perempuan seringkali berada di posisi yang lemah, terutama dalam urusan hukum dan sosial. Jadi, hukum patriarkal ini bisa memunculkan ketidakadilan. Misalnya, ketika seorang suami menuduh istrinya tidak setia tanpa bukti yang jelas. Jadi dalam konteks ini Allah menunjukkan keadilannya dengan menetapkan prosedur yang memastikan bahwa perempuan itu yang tidak bersalah tetap dihormati dan tidak dihukum dengan sembarangan. Jadi segala sesuatu itu tidak boleh suami itu mengambil tindakan sendiri, harus berdasarkan dengan Allah itu sendiri sebagai hakim yang adil itu. Jadi ritual air pahit yang kita baca tadi di bilangan 5 itu adalah contoh bagaimana Allah campur tangan dalam sistem patriarkal untuk memberikan keadilan yang lebih tinggi dan tidak berpihak, menghindari kemungkinan ketidakadilan terhadap seorang perempuan hanya karena dugaan atau kecurigaan tanpa bukti yang jelas. Jadi kalau kita ya penting di sini ya teman-teman, penting kalau ketika kita uh, mengatakan sesuatu tetapi itu harus ada bukti yang jelas. Karena Tuhan sudah mengatakan, janganlah kamu menghakimi sebelum kamu dihakimi. Jadi kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain, untuk memberitahukan orang lain gitu. Jadi di sini Allah mau supaya itu diserahkan kepada Allah sendiri sebagai hakim itu. Dan yang ketiga, air pahit ini bukan sihir, tetapi ini media kehadiran Allah sebagai hakim. Nah, salah satu aspek penting dalam bilangan 5 yang kita baca tadi yaitu adalah ritual yang melibatkan air pahit. Ketika seorang suami mencurigai istrinya berzina dan tidak dapat membuktikan kecurigaannya, perempuan tersebut harus menjalani ritual air pahit sebagai ujian itu. Ritual ini bukan sihir, melainkan media untuk menunjukkan kehadiran Allah sebagai hakim yang adil. Jadi Bapak Ibu, nama Allah ini ditulis ya. Jadi Bapak Ibu, jika perempuan ini bersalah, maka akan dampak fisik yang menunjukkan bahwa Allah telah menghukumnya. Jika perempuan ini tidak bersalah, maka perempuan ini akan diterima kembali dengan aman atau dipulihkan. Jadi makna air pahit ini adalah Allah bertindak sebagai hakim yang adil, yang menentukan nasib seorang berdasarkan kebenaran, bukan karena praktik sihir. Dengan cara ini, Allah memastikan bahwa keadilan ditegakkan di tengah umatnya. Jadi Bapak Ibu, dari ketiga konteks yang kita baca tadi, yaitu menggambarkan pentingnya menjaga kekudusan dalam komunitas sebagai umat Allah. Ya, bagaimana Allah melindungi keadilan meskipun ada sistem sosial yang tidak selalu adil, dan bagaimana Allah bertindak langsung sebagai hakim yang adil di dalam kehidupan umatnya. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin umatnya hidup dengan integritas, keadilan, dan kesucian, tidak hanya dalam hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dalam hubungan antara sesama kita. Jadi, Bapak Ibu dan teman-teman, dapat kita lihat bahwa Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 16 sampai 17, teks itu menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dalam konteks hukum Israel kuno, bila ada tuduhan berzinahan tetapi tidak ada saksi atau bukti yang nyata, manusia tidak dapat memutuskannya dengan adil. Karena itu, di sini Allah memberikan ritus ini supaya kebenaran diungkapkan melalui campur tangannya secara langsung. Jadi kata kuncinya di sini yaitu Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Kata kuncinya Tuhan membuka apa yang tersembunyi. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Ibrani 4 ayat 13. Di situ sudah jelas. Jadi ritus ini bukan semata ritual mistis, tetapi bentuk pengakuan bahwa hanya Tuhan yang dapat menilai hati manusia. Dan yang kedua, kita mau belajar ritus itu bukan untuk menghukum cepat, tetapi menegakkan keadilan. Jadi ini Allah tidak serta-merta menghukum berdasarkan tuduhan atau kecurigaan. Jadi dia tidak mengambil kesimpulan, perempuan ini melakukan perzinahan. Tidak. Jadi dia harus tahu kebenarannya seperti apa. Jadi mencegah penghukuman berdasarkan emosi, misalnya kecemburuan atau kemarahan suami. Jadi imam itu bertindak sebagai mediator, bukan hakim. Ia
hanya melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ini memperlihatkan bahwa keadilan di Israel bukan berdasarkan emosi manusia, tetapi keterlibatan Allah yang kudus dan adil itu. Mungkin dalam kehidupan kita saat ini, kita mau belajar. Kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip Allah, bukan menurut prinsip pribadi kita. Dan yang terakhir, jika tidak bersalah, perempuan itu dibenarkan dan dipulihkan. Di ayat yang ke-28. Di ayat 28 mengatakan, tetapi jikalau perempuan itu tidak mencemarkan dirinya dan ia suci, maka ia bebas dan dapat mengandung atau beranak. Ya, jadi perempuan ini akan dibenarkan oleh Tuhan. Kata bebas berarti perempuan itu dinyatakan tidak bersalah oleh Tuhan. Meskipun ia telah dicurigai oleh suaminya, tapi Allah menunjukkan bahwa ia tidak melakukan dosa perzinahan. Dalam budaya ini adalah perlindungan besar bagi perempuan, pengakuan ilahi atas kebenarannya. Jadi dipulihkan secara sosial dan juga rohani. Jadi perempuan itu akan tetap bisa mengandung dan melahirkan anak yang merupakan tanda berkat dan pemulihan di mata masyarakat Israel pada saat itu. Tuduhan yang sempat merusak kehormatan kini dibalikan dengan pemulihan status yang baik. Jadi perempuan itu tidak hanya bebas dari hukuman, tetapi juga sudah dipulihkan oleh Allah sendiri. Jadi kalau aplikasi di sini kita melihat bahwa Allah adalah pembela bagi mereka yang benar. Ketika orang lain salah paham atau menuduh kita ya tanpa dasar, Tuhan sanggup menyatakan kebenaran kita dan memulihkan hidup kita. Dan ini kita mau belajar bersama-sama, percaya pada keadilannya Allah. Jadi dalam Kristus prinsip ini makna kuat karena mereka yang percaya dan hidup benar dapat dipulihkan oleh kasih karunia Allah. Jadi prinsipnya di sini bahwa pemulihan dan penekanannya Allah melindungi orang yang tidak bersalah dan aplikasinya Allah membela orang yang benar. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, pasti Allah tidak akan membela. Ketika kita melakukan hal yang baik, pasti Allah yang membela kita. Dan yang keempat, suami tidak bisa menghukum sepihak, Allah menjadi hakim yang utama. Dalam budaya pada zaman itu, Bapak Ibu, seorang suami yang mencurigai istrinya bisa saja bertindak keras atau menghukumnya tanpa bukti. Namun, perlu kita ingat dalam hukum Allah, suami tidak boleh langsung menghukum atau mempermalukan istrinya hanya rasa kecemburuan itu. Tetapi ayat yang kita baca tadi, di situ suami harus membawa masalah itu kepada imam yang mewakili Allah untuk menjalani proses yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, dan ini pun melindungi perempuan dari ketidakadilan dan yang dianggap kecemburuan suami itu yang tidak berdasar. Jadi ini penting. Jadi Allah itu mengadili jadi hakim utama. Istri yang dicurigai tidak diadili oleh manusia, tetapi oleh Allah sendiri melalui air pahit itu. Ini menegaskan ya Bapak Ibu hanya Tuhan yang mengetahui hati manusia dan bisa mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi itu. Dalam ayat 31 yang kita baca tadi disebutkan bahwa suami tidak akan memikul kesalahan jika ia membawa masalah itu kepada Allah dan bahwa perempuan akan menanggung akibat jika bersalah, tetapi hanya jika Allah yang menyatakan demikian. Jadi Bapak Ibu, pesan utama di sini, hakim terakhir dalam semua perkara adalah Allah sendiri, bukan suami. Tugas suami yaitu menyampaikan kebenaran, jangan mengambil hakim sendiri. Tetapi itu serahkan kepada Allah. Jadi ini Bapak Ibu, ini pandangan saya belum menikah dan masih mahasiswa. Jadi pandangan saya sebagai mahasiswa yang belum menikah, yaitu yang pertama, kita belajar menjadi pribadi yang jujur dan transparan di hadapan Tuhan dan pasangan kita. Dalam pernikahan, kejujuran adalah fondasi utama. Suami istri perlu membangun hubungan yang terbuka. Bukan hanya berbicara tentang keberhasilan, tetapi juga kelemahan, pergumulan, dan ketakutan mereka. Tetapi sikap transparan di hadapan Tuhan menolong suami istri untuk tidak berpura-pura satu sama lain, melainkan berjalan bersama dalam kasih yang tulus dan saling mempercayai. Jadi Bapak Ibu, jadi saya yang belum menikah boleh belajar gitu. Ambil contoh di sini ketika saya nanti sudah punya pasangan, saya bisa menerapkan ini. Gitu. Bukan saja saya mengatakan ini kepada Bapak Ibu yang sudah menikah, tidak. Tetapi ini menjadi refleksi juga bagi saya ketika saya nanti menikah gitu. Dan teman-teman saya juga seperti Kamaira dan bahkan teman-teman yang lain ya.
Jadi yang kedua, kita mau belajar di sini menjaga kekudusan dan integritas dalam hubungan pernikahan. Jadi kekudusan dalam pernikahan berarti menjaga kesetiaan bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam pikiran, emosi, dan komitmen. Jadi suami istri itu perlu komitmen yang teguh, ya. Jadi suami istri harus menjaga batasan dengan orang lain dan memelihara hubungan yang sehat di luar pernikahan. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada ayat yang mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi ini penting ya. Jadi integritas artinya tetap setia pada janji pernikahan dalam keadaan suka maupun duka. Asik. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga kita mau belajar yaitu percaya pada keadilan Tuhan dalam menghadapi kesalahpahaman atau ketidakadilan dalam pernikahan. Jadi tidak jarang terjadi salah paham atau terluka dalam hubungan suami istri pada zaman sekarang. Kadang satu pihak merasa diperlakukan tidak adil. Di saat seperti itu penting untuk mengandalkan Tuhan. Bukan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk membalas atau membela diri. Percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan yang adil akan memulihkan dan membela orang yang mau mengandalkan Dia. Dan yang keempat, kita mau belajar menjadi pasangan yang melindungi, bukan mempermalukan satu sama lain. Jadi dalam konflik atau dalam kelemahan pasangan suami istri dipanggil untuk saling menutupi dalam kasih, ya, bukan mempermalukan atau membuka aib di depan orang lain, tetapi mereka suami istri harus menjadi tempat aman satu sama lain. Yaitu itu suami istri adalah rekan seperjalanan yang saling menopang sebagaimana Kristus sudah mengasihi mereka. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini ketika kita mau melakukan segala sesuatu, jangan kita mengambil hakim sendiri. Kita harus percaya menghargai otoritasnya Tuhan. Kita mau belajar ketika kita sebelum mengambil tindakan, ketika kita mau menuduh orang lain, mungkin kita sebagai anak muda juga ya, perlu bukan hanya tentang suami istri ini, mungkin ketika kita dengan sahabat kita, dengan teman kita perlu untuk jangan mengambil hakim sendiri, jangan mengambil keputusan sendiri, tetapi kita mau belajar bersama-sama pada malam hari ini untuk menghargai otoritasnya Tuhan. Kita percaya bahwa semua itu hakim yang satu-satunya yang ada itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, mungkin yang masih kurang dari apa yang saya sampaikan, saya persilahkan. Terlebih sebelum kita jika ada teman-teman yang mau menambahkan, terlebih itu mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini kami anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar ketika kami melakukan tindakan, kami tidak melakukan tindakan yang dari diri kami masing-masing, tetapi kami mau belajar untuk menghargai otoritas Allah sebagai hakim yang adil itu. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya firman-Mu yang hamba sampaikan pada malam hari ini bukan saja kami mendengarkan, tetapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik sebagai suami istri maupun sebagai anak-anak yang belum menikah, bisa melakukan kepada teman-teman kami. Terima kasih Bapak di surga untuk firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman, ada yang mau menambahkan dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Selamat malam, Novan. Selamat malam, Pak. Ya, nah ini saya mau tanya, ini menarik nih ya. Yang Novan bawakan ini berarti secuplik dari hukum Taurat, betul ya? Oke, menarik ya, karena ini membahas tentang hubungan antara suami dan istri gitu ya. Betul Pak, betul. Ya, nah saya mau tanya, kalau tadi kita baca dari Bilangan 5 ayat 11 sampai 30 ya. Saya tadi coba simak satu demi satu, saya melihat ini lebih kepada segala konsekuensi yang dihadapi oleh seorang istri. Ya, saya tidak melihat bagaimana kalau suami yang melakukan itu, gitu ya. Gitu ya. Saya nggak melihat di dalam hukum yang ini. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah hukum ini bersifat timbal balik? Maksud saya gini, kalau di dalam Bilangan 5, 11, ayat 11 sampai 30 ini kan semuanya dari istri kan. Kalau istri begini harus begitu, kalau istri begitu harus begini dan sebagainya gitu kan. Iya betul Pak. Kalau bahkan sampai harus menerima tuduhan dari suami gitu ya. Iya betul. Bahkan kalau ya tuduhan pun yang harus membuktikan adalah si istri gitu kan, bahwa tuduhan itu
benar atau salah dengan salah satunya meminum air pahit, ya gitu ya. Nah, jadi maksud saya dengan apakah hukum ini bersifat timbal balik adalah apakah ini juga berlaku bagi suami atau pria yang melakukan seperti yang istri lakukan di dalam hukum ini. Begitu. Terima kasih. Ya, itu aja pertanyaan saya, Novan. Terima kasih ya. Jadi dari ayat yang kita bacakan ini berbicara tentang istri. Tetapi sama katakan di sini bahwa Allah itu Allah yang adil. Mungkin di ayat-ayat yang lain ada, ya. Di pasal ini itu berbicara tentang istri. Tetapi di bagian lain ada yang berbicara tentang suami yang berselingkuh. Aturannya bagaimana itu ada tersendiri. 20 ayat yang ke-10 mengatakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi Pak, dari ini, jadi ini sudah sama, sudah jelas begitu bahwa Allah itu adil, mengasih kasih hukuman yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan seperti itu. Mungkin itu udah, mungkin kurang dari saya kurang jelas. Mungkin nanti Ibu Susan bisa memperjelasnya lagi gitu seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari Novan bahwa di pasal dan ayat ini memang fokusnya lebih kepada perempuan ya. Iya betul Pak. Tetapi di bagian lain ada juga untuk laki-laki, mengenai Oh, laki-laki. oh, oke. Berarti artinya ada pasal atau ayat tersendiri yang mengatur tentang laki-laki ya. Sedangkan yang kita Betul bahas hari ini fokusnya lebih perempuan. kepada perempuan, begitu ya. Ya betul Pak. Oke. Nah, pertanyaan saya yang kedua, jika demikian, mengapa Novan memaparkan ini menjadi satu paparan utama di malam hari ini? Kenapa bukan dari sudut pandang laki-laki? Mengingatkan kalau zaman dulu laki-laki kan lebih besar ya, atau kalau yang saya tahu kan zaman dulu itu pria atau laki-laki kan warga kelas 1 kan, sedangkan wanita kelas 2, nanti ada janda, ada anak-anak itu kan warga kelas sekian. Nah, kenapa malam hari ini Novan justru mengambil satu ayat, satu pasal yang bukan dari sudut pandang laki-laki. Saya cuma mau tahu aja kenapa, apa yang membuat Novan menarik untuk mengambil pasal atau ayat ini. Terima kasih, Novan. Itu aja. Terima kasih. Pak, jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dari ayat yang kita baca ini berbicara tentang Tuhan lagi mengatakan tentang keadilan seperti itu. Oke. Makasih, Novan. Sama-sama Pak. Nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Susan. Mungkin jawaban saya kurang memuaskan seperti itu Pak. Cukup, Pan. Menurut saya bagus ya jawaban kamu ya. Ya mengenai kesempurnaan ya mungkin ada sajalah satu dua hal yang mungkin kurang tepat. Tapi buat saya sih jawabannya bagus. Makasih ya, Pan. Sama-sama Pak, makasih juga. Mungkin Maira tutup dalam doa ya, Mai. Nanti boleh dilanjut untuk doa berkat dan tutup PA malam hari ini. Terima kasih. Silakan. Baiklah, kalau tidak ada tambahan, kita akan menutup jam PA kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Novan yang telah menyampaikan materi, juga untuk teman-teman yang lainnya yang sudah hadir, Tante, Om Yosua, ada Ko Yubi, dan yang lainnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dan kehidupan kami. Terima kasih untuk jam PA pada malam hari ini ya Bapak. Kami belajar banyak tentang bagaimana hubungan antara suami dan istri. Kami juga belajar banyak bagaimana kami sebagai anak-anak muda boleh selalu melihat firman Tuhan itu untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami ya Bapak. Tuhan yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan, hati dan pikiran kami. Walaupun mungkin materi yang disampaikan singkat, tapi kami yakin percaya ini firman yang sungguh luar biasa untuk boleh terus mengajar kami, sehingga kami boleh terus berjalan di koridornya Tuhan. Ini kami Tuhan, menyerahkan aktivitas kami selanjutnya. Kami akan menutup jam PA kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati menyertai kami semuanya Bapa. Kami akan beristirahat atau aktivitas kami yang lain akan kami lakukan. Biarlah semuanya juga boleh Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Padahal ini menarik loh. Novan membahas tentang serong suami istri. Padahal dia sendiri belum menikah. Bahkan kamu udah punya pacar? Belum. Belum Bu, belum. Oh, Punya, Bu. udah punya? Oh, menuju punya, belum punya, tidak punya sama sekali, atau setengah punya? Menuju punya. Oh, menuju punya. Iya, ya. Banyak Bu pacarnya tuh. Oh, banyak.
Oke, nah ingat Banyak itu harus yang tersembunyi. setia ya. Oke, baik kalau begitu kita mau tutup jam ibadah kita, Bible study kita ya pada malam hari ini. Terima kasih Novan buat sharingnya dan saya berharap ya sharing ini bukan cuma sekedar di Bible study aja memenuhi tugas saya, tetapi kita benar-benar sama-sama belajar ya. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang kita punya. Ingat ya, harta kita yang paling berharga adalah waktu. Dan kita diberi Tuhan waktu untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Ya, semakin banyak kita tahu, semakin banyak yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Ya, semakin banyak kita mengerti bagaimana kita menjalani kehendak Tuhan. Itu istimewa loh. Nggak setiap orang punya keistimewaan seperti kita. Nggak setiap orang punya kesempatan kayak kita. Ya, bisa pakai Zoom, bisa sama-sama sharing, bebas gitu ya. Ada banyak orang-orang yang ingin mengenal Tuhan tapi tidak punya kesempatan. Karena itu, anak-anakku yang budiman, selama kita punya kesempatan, jangan disia-siakan. Amin. Ya, jadi lewat jam Bible study kita ini, kita mau terus belajar supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mengikuti Bible Study yang dibawakan oleh Novan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Biarlah kami mau belajar untuk tetap setia hanya kepada Tuhan. Dan kami mau tetap setia dengan panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, pusat dari kehidupan kami adalah Tuhan dan bukan yang lain sehingga eh, kami bisa melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati Novan, berkati Isna, berkati Resi, berkati Grace, Matthew, Jilin, berkati juga Putri, Maira, berkati Koyupi, berkati Philip, berkati Pak Yosua, semua yang hadir di tempat ini. Kau yang berkati ya Tuhan, pertama-tamakan lagi hikmat untuk kami semua, sehingga kami bisa menjadi alat-Mu, kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus. Sebentar kami akan pulang, biarlah kita pulang dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak semua. God bless. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.